Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 18 September 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan pertama dari bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 6 ayat 13 sampai 16, di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk selalu hidup dalam perintah Tuhan, untuk selalu menaati perintah Tuhan tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya kembali. Mengapa? Karena Tuhan adalah satu-satunya penguasa yang penuh bahagia, dan Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Sedangkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15, kita disuguhkan tentang perumpamaan dari seorang penabur yang keluar menaburkan benih. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya ajak Anda untuk memfokuskan pada bacaan Injil, di mana saya ajak Anda merenungkan. Punya telinga, dengarkanlah. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, seberapa baik kita dalam mendengarkan, terutama di sini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kita tahu, kita orang beriman, kita tahu Tuhan selalu siap untuk berbicara kepada kita masing-masing dan memberi kita pemahaman tentang firman-Nya. Perumpamaan Yesus tentang penabur ditujukan kepada para pendengar firman-Nya. Ada berbagai cara untuk menerima firman Tuhan, dan para penerima firman Tuhan, mereka menghasilkan berbagai jenis buah yang sesuai dengan cara mereka mendengarkan firman Tuhan itu. Ada pendengar yang berprasangka, mereka yang memiliki pikiran tertutup. Orang seperti itu tidak dapat diajari dan mereka buta terhadap hal-hal mengenai Allah, orang-orang seperti ini. Lalu ada pendengar yang dangkal, yang gagal memikirkan sesuatu. Orang seperti ini tidak memiliki kedalaman spiritual. Mereka mungkin awalnya merespons dengan semangat emosional, tetapi ketika itu hilang, pikiran mereka akan mengembara dan tidak lagi pada apa emosional yang membangkitkan mereka itu. Mereka mengembara ke sesuatu yang lain sama sekali. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tipe pendengar lainnya adalah orang yang memiliki banyak minat dan perhatian, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mendengar dan memahami apa yang benar-benar penting. Orang seperti itu selamanya terlalu sibuk untuk mempunyai waktu untuk berdoa dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, karena dia membiarkan hal-hal lain memenuhi pikiran dan hatinya. Orang-orang seperti itu akan membiarkan hal-hal lain memenuhi pikiran hati mereka. Suara atau pesan siapa yang paling menarik perhatian kita, saudara dan saudariku? Suara dunia dengan banyak gangguannya, ataukah suara Tuhan yang ingin menyampaikan firman kasih dan kebenarannya kepada kita setiap hari? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus membandingkan tipe pendengar yang ketiga dengan tanah yang baik yang siap menerima benih firman-Nya sehingga dapat berakar dan tumbuh.
penerima firman yang terakhir ini, yang keempat, dibandingkan dengan ketiga firman yang di atas. Yang pertama, penerima firman yang keempat, dia menghasilkan buah yang baik. Dia terima benih sabda Tuhan dengan baik. Dia berakar dan bertumbuh. Hati yang reseptif dan pikiran yang terbuka selalu siap untuk mendengar apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui firman-Nya. Telinga hati mereka dan mata pikiran mereka mencari arti firman Tuhan bagi mereka, sehingga dapat tumbuh dan menghasilkan buah baik dalam hidup mereka. Mereka mendengar dengan telinga yang mendengarkan dan roh yang mau diajar, yang ingin belajar dan memahami maksud firman Tuhan bagi mereka. Mereka berusaha untuk menghilangkan kebisingan dan gangguan dari dunia di sekitar mereka, sehingga mereka dapat memberikan perhatian khusus pada firman Tuhan dan menemukan makanan di dalamnya. Mereka mendengarkan untuk memahami. Saudara dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah, mentransformasi, dan itu akan mentransformasi, mengubah kita jika kita menerimanya dengan iman, dengan kepercayaan, dengan hati yang penuh iman, hati yang penuh kepercayaan, dan membiarkannya berakar dalam batin kita, berakar dalam kedalaman hati, pikiran, dan jiwa kita. Firman Tuhan adalah makanan kita sehari-hari yang kita butuhkan untuk memelihara dan menguatkan kita dalam perjalanan iman kita menuju kerajaannya yang kekal. Saudara dan saudariku, apakah kita lapar akan firman Tuhan ini? Mari kita terus buka telinga hati dan mata pikiran kita untuk firman Tuhan. Biarkan diri kita dituntun oleh firman Tuhan itu, agar kita boleh hidup taat hanya pada kehendak Allah sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, beriman pada firman-Mu adalah jalan menuju kebijaksanaan, dan merenungkan rencana ilahi-Mu berarti bertumbuh dalam kebenaran. Bukalah mata kami terhadap apa yang Engkau lakukan, dan telinga kami terhadap suara panggilan-Mu, agar kami dapat memahami akan hidup, memahami untuk hidup kami, dan hidup menurut kehendak-Mu saja, apa yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolong kami, bantu kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.